Sulpan Lindan belak-belakan terkait soal tekanan yang hari ini diterima oleh Partai Nasdem memaksakan Anies Baswedan untuk tetap dicapreskan. Artinya intinya pendukung Anies ini kan kanan, ya. Memang sudah istilah sudah menggebu-gebu, bahkan berpikir Anies besok sudah presiden, kan gitu. Pikiran mereka ini besok Anies sudah presiden, ya. Apalagi Nasdem sudah diancam oleh FPI, besok ada demo di kantor Nasdem, besok ada demonstrasi dari FPI, gara-gara meminta supaya Nasdem itu jangan lari dari mendukung Anies, harus konsisten. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali bersama Langit Sembilan dari Buta Bersejarah Kabupaten Goa, bahwa ada satu video di awal tadi yang saya tampilkan itu adalah satu ungkapan dari Sulpan Lindan yang merupakan salah seorang mantan politisi dari Nasdem. Nah, hari ini saya kira dia sudah dinonaktifkan akibat daripada pernyataannya yang lalu yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah antitesa dari Jokowi. Hari ini kembali Sulpan Lindan mengeluarkan satu pernyataan yang menurut saya sangat kontroversial. Kenapa saya bilang sangat kontroversial? Karena dia masuk di arena isu yang begitu sangat panas, di mana orang-orang FPI katanya, ini menurut dia ya, itu memberikan tekanan terhadap Partai Nasdem dan bahkan berjanji akan demo di depan kantor Nasdem bila mana Nasdem mencabut dukungannya terhadap Anies Baswedan. Artinya apa? Ada situasi yang dihadapi oleh Nasdem hari ini yang betul-betul maju kena, mundur kena. Di sisi lain Presiden Jokowi sudah memanggil Surya Paloh ke istana. Saya kira apa yang dibicarakan di sana tidak jauh dari bagaimana kinerja menteri hari ini yang dari Nasdem yang 3 orang itu, yang diantaranya adalah Syahrul Yassin Limpo di Menteri Pertanian, kemudian Johnny G. Plate di Menteri Infocom, dan yang satu lagi Ibu Siti Nurbaya di Menteri Kehutanan. Artinya kalau bicara soal bagaimana menteri-menteri yang ada dari Nasdem yang masuk hari ini di kabinet Pak Jokowi, itu sinyalemennya cukup kuat bahwa Pak Jokowi memberikan sinyal kepada Pak Surya Paloh selaku Ketua Nasdem untuk berhati-hati. Selain itu, Surya Paloh terlanjur mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden. Tetapi di sisi lain kita tahu sendiri bagaimana Wasekjen DPP Nasdem pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ketika Pak Anies menjadi presiden, maka ormas-ormas yang namanya FPI HTI itu tetap akan dibekukan. Artinya apa? Ada proses yang tidak selesai dalam konteks visi misi dan ideologi yang terbangun di kalangan para pendukung Anies dengan Nasdem. Tetapi kita tidak perlu kaget dengan itu, karena memang Nasdem ini selalu mengatasnamakan dirinya sebagai partai yang nasionalis. Sementara loyalis Anies ini kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang datang dari ideologi bergaris kanan. Bahkan ada yang menilai bahwa kanan sekali. Ada kanan setengah, ada kanan sekali. Nah, mereka semua ini SS, FPI, XS, HTI, intinya para pasukan Rizik Syihab dari Petamburan ini adalah orang-orang yang memiliki visi atau paham ideologi kanan. Tentu memang tidak bisa ketemu. Tetapi apa daya, hari ini misalnya ketika Nasdem mau mencabut dukungannya ke Anies Baswedan, maka otomatis dia akan digeruduk oleh FPI, karena mereka sudah memberikan ancaman berdasarkan video awal tadi ya. Jadi buat si malakama posisi Surya Paloh hari ini. Tetapi siapa yang mau disalahkan? Karena kenapa? Surya Paloh ini terlalu berambisi ingin menjadi
playmaker, pengatur, menjadi koordinator. Nah, kita tahu bahwa sampai hari ini yang menjadi pengatur di dalam rangka pencapresan itu klaimnya tetap ada pada Ibu Megawati, dan Surya Paloh ingin mengambil alih posisi itu, mengatur seluruh bakal calon dan memenangkan calon tersebut. Sekalipun kita tahu bahwa Partai Nasdem sebenarnya tidak boleh bertindak gila seperti itu. Kenapa? Karena semua orang tahu bagaimana hasil survei Nasdem hari ini. Begitupun misalnya hasil perolehan kursinya itu jauh di bawah daripada Partai Gerindra, Partai Golkar, apalagi kalau PDIP. Nah, lompatan-lompatan berpikir Surya Paloh yang tidak terukur ini mencelakai Partai Nasdem. Akhirnya hari ini apa yang terjadi, itu yang disampaikan Supalindang, saya sepakat bahwa Nasdem hari ini terpojok. Siapa yang tidak tahu FPI? FPI ini adalah organisasi yang cenderung memaksakan kehendaknya. Apalagi di bayangannya dia sudah merasa bahwa Anies Baswedan ini sudah presiden besok. Itu yang ada di pikirannya. Sekaligus itu yang saya akui dari orang-orang FPI. Semangat juangnya itu yang tinggi, punya keyakinan yang kuat, dan apapun dia akan lakukan untuk memenangkan orang yang dia dukung. Kita ingat bagaimana pilkada 2017 yang lalu, ayat dan mayat pun juga dijual demi untuk memenangkan Anies Baswedan. Yang saya kira kalau orang normal, orang yang berpikiran waras tidak berani melakukan itu. Itulah kenapa sampai hari ini terkenal bahwa pilkada yang paling barbar, pilkada yang menyisakan luka paling dalam, proses demokratisasi betul-betul rusak kala itu. Itu adalah pilkada 2017 di mana Anies Baswedan terpilih menjadi presiden. Dan sepertinya 2024 kembali akan diulangi oleh makhluk-makhluk ini semua. Tentu tugas kita adalah memberikan penetrasi agar anak bangsa ini pahami situasi ini dan mengambil sikap dalam pikiran yang tenang. Tetap bagaimanapun juga NKRI ini harus tetap kita jaga secara bersama-sama dengan menaikkan siapapun capres nasional, siapapun capres nasionalis. Yang terpenting bukan Anies Baswedan, karena bisa membuat bangsa ini pecah belah seperti apa yang terjadi di Timur Tengah. Ingat, saya selalu sampaikan bahwa seluruh paham-paham yang mereka bawa masuk di Indonesia hari ini adalah paham transnasional yang gagal di negaranya. Ini harus saya pertegas di sini. Kenapa? Supaya semua paham. Jangan terjebak dengan label-label Islam. Jangan terjebak dengan jubah mereka. Bukankah yang membantai Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, sepupu Nabi, khalifah Nabi, adalah mereka yang berjubah, yang hafal Quran, yang salatnya tidak pernah alpa, yang puasanya tidak pernah alpa, dan bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab, Ibnu Muljam ini dipercaya sebagai pengajar di salah satu masjid, mengajari orang mengaji pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian hari dia juga yang membantai Ali bin Abi Thalib dengan asumsi bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kafir karena mengambil keputusan di luar daripada konteks Al-Quran. Nah, hari ini kita diserbu dengan paham-paham itu, dan satu-satunya jalan mereka untuk menguatkan barisannya adalah 2024 dia harus menang dalam Pilpres. Sebagaimana yang mereka selalu kampanyekan di mana-mana bahwa 100 tahun yang lalu Turki Utsmani bubar di bawah tangan Kemal Atatürk, dan hari ini mereka berupaya keras 100 tahun itu 2024. Puncak kejayaan Islam bagi mereka di situ, dan Anies sudah disiapkan sebagai salah satu tokoh yang akan bisa membawa kejayaan Islam katanya. Tapi ingat, itu hanya kamuflase, itu hanya cara mereka untuk mencuci otak umat Islam yang notabene memang masih banyak yang kurang paham soal bagaimana agenda-agenda yang selama ini mereka lakukan. Jadi kalau tidak mau Indonesia hancur ini, solusinya satu, jangan pernah memilih yang dipilih oleh kadrun.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri harga mati tentara milik kita.